Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda, ya, bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan selama minggu ini kami sudah berbincang tentang Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca sekali lagi pada hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelekahan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami disadarkan dalam minggu ini ada beberapa hal yang kami dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, firman Tuhan menjadi satu undangan di mana Yesus Kristus mengundang Anda untuk datang kepadanya. Ya, untuk membawa semua letih lesu dan beban berat kepada Yesus. Ya, Yesus bilang, marilah. Ya, atau dalam bahasa Jawa, monggo. Silakan, please. Datang kepadaku, Yesus bilang. Bukan datang kepada pendetamu, bukan datang kepada penginjil, bukan datang kepada gereja, bukan datang ke denominasi, tetapi datang kepada Yesus. Karena sebetulnya yang akan memberikan kelekahan atau ketenangan, manusia nggak mungkin. Pendetamu nggak mungkin akan memberikan kelekahannya. Tapi Yesus Kristus akan memberikan kelekahan, akan memberikan ketenangan pada saat kita benar-benar datang kepadanya. Jadi saya sudah bilang kunci yang pertama adalah marilah. Marilah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kunci yang kedua adalah pikulah kuk. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan kuk, akan pasang kuk kepada kita, adalah kuk yang enak. Kuk yang menjadi beban, tapi beban yang ringan. Kenapa begitu? Karena kuk yang dia pasang, dia bukan pasang 100% kepada Anda. Ya, tetapi kita akan belajar bahwa kita akan menerima bagian saja. Ya, jadi kita saling mendukung, mendorong, menguatkan satu sama yang lain. Justru di saat kita mendukung, mendorong, menguatkan satu sama yang lain, beban yang kita miliki, ya, keletilesuan yang kita miliki akan hilang dengan luar biasa. Ya. Yang ketiga dikatakan kita harus belajar. Seberapa jauh kita ingin benar-benar belajar daripada Yesus Kristus. Seberapa sering kita kembali kepada firman dan izinkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena ingat, tubuh ini adalah bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam bait Allah itu. Ya, makanya mari kita izinkan Roh Kudus untuk mengajar, untuk mengingetin, ya, untuk memperkatakan bila perlu teguran diberikan kepada kita untuk kita benar-benar masuk di dalam jalan yang Tuhan miliki. Kembali kepada jalannya. Jalannya Tuhan itu sempit, ya, sempit sekali, tidak lebar seperti jalan ke neraka. Ya, kita bisa bersama-sama rame-rame. Tapi jalan kepada Tuhan itu di firman dikatakan sempit. Seolah-olah cuma satu orang pun. Makanya kita nggak bisa menghadapi Tuhan sebagai keluarga, sebagai gereja. Tapi kita menghadapi Tuhan sebagai satu individu, satu pribadi. Anda dan saya bertanggung jawab untuk pribadi kita. Makanya kita harus benar-benar belajar daripada Yesus. Yesus menunjukkan banyak hal. Dia adalah lemah lembut. Dia memiliki rendah hati. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini?
Ya, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kuk yang dipasang itu enak. Beban itu ringan. Nah, kenapa begini? Karena kita harus kembali kepada firman Tuhan yang dicantumkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Ya, di mana dikatakan begini, karena Mesias itu diutus untuk menderita, ya, karena Yesus datang untuk membayar harga kita, ya, kita harus sadar dan kita harus bertobat supaya dosa kita dihapus. Ya, jadi pada waktu kita mengaku dosa, pada waktu kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita sadar bahwa dosa yang kita miliki begitu mudah menguasai kita. Kita melepaskan diri daripada itu, agar Tuhan, ayat yang ke-20 dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Manusia tidak dapat memberikan kelegaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan. Kadang-kadang saya duduk di ruangan ini, di ruang belajar saya cuma diam. Saya bilang, Tuhan, ada terlalu banyak beban. Kita semua nama manusia pasti ada beban. Seringkali saya dibebani dengan umat yang menyampaikan beban kepada saya. Saya berusaha untuk ambil. Tapi saya juga nggak bisa. Saya juga harus kembalikan semua beban kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang saya duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu mengangkat beban itu. Dan ada satu kelegaan. Aduh, begitu masuk dalam hadirat Tuhan bisa merasakan kesegaran yang luar biasa. Ya. Kelegaan itu yang Tuhan ingin berikan kepada Anda pada saat Anda benar-benar datang di hadapan Tuhan. Menyerahkan. Jangan menyerahkan terus ambil kembali. Jangan. Kalau Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan. Makanya ada firman di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 berkata begitu. Begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan yang sangat besar kuasanya. Saudara, supaya kita sembuh dari belenggu, sembuh dari beban, sembuh dari ikatan, sembuh dari segala letih lesuan, kita harus saling mendoakan. Kita perlu satu sama yang lain untuk mendukung, mendorong, bukan mendorong dalam tempat yang dalam, ya, dalam jurang, bukan. Tapi mendorong kepada hadirat Tuhan, mendorong kepada Tuhan. Makanya saya berdoa supaya firman dalam minggu ini Anda benar-benar pegang, Anda benar-benar pelajari, Anda benar-benar terima. Dan Anda mengalami satu perubahan dalam isi hatimu. Beban yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda pernah melihat burung stres? Tidak ada. Burung terbalik karena stres? Tidak ada. Burung tenang-tenang saja. Anda jauh lebih berharga daripada burung. Mari benar-benar menyerahkan keletih lesuan, beban itu. Betapa berat pun ini juga. Serahkanlah kepada Yesus. Berkata Tuhan, ini bebanku. Aku serahkan padamu. Kepada Yesus aku serahkan. Di kayu salib ada kelegaan yang engkau gantikan. Beban yang saya miliki, engkau akan ubah menjadi satu kelegaan. Engkau akan mengubah menjadi satu ketenangan. Mari datang kepada Yesus. Serahkanlah beban. Terima kuk yang enak. Beban yang ringan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kita akan mengalahkan semua rencana yang iblis miliki untuk mengganggu kita. Mari pada hari ini
serius datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami terus-menerus Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau benar-benar berbicara lebih dalam lagi kepada kita Tuhan. Biar kami dapat berfokus kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dapat melihat kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dapat mengetahui bahwa kalau kami sungguh datang kepada Engkau, kami serahkan semua letih lesu dan beban berat kepada Engkau, bahwa Engkau akan memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kami. Itu yang saya berdoa Tuhan, setiap yang melihat atau mendengar firman pada hari ini Tuhan. Biar mereka benar-benar boleh mengalami ketenangan, mengalami kelegaan. Biar benar-benar Tuhan Engkau yang berkarya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Dan Tuhan hamba berdoa supaya benar-benar kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan lakukan perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa Engkau akan memiliki Sabtu Minggu yang indah, yang luar biasa. Benar-benar boleh mengalami Tuhan. Mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, mengalami persiapan untuk apapun yang Tuhan siapkan bagi masa depan Anda. Dan saya sungguh berdoa supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.